Apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Sebagai lembaga yang melakukan layanan hukum bagi perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum, Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA turut andil dalam membantu kinerja para pendamping masyarakat atau paralegal. Belum lama ini, Yayasan PKPA memberikan pelatihan dan meluncurkan buku pegangan paralegal. Nah, buku ini menjadi panduan komunitas yang bermitra dengan PKPA Medan dalam menjalankan tugas pelayanan hukum di masyarakat. Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA adalah sebuah lembaga non-profit yang memiliki visi untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. PKPA melakukan layanan hukum bagi perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, penting pelibatan masyarakat yang menjadi responder pertama dalam setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebut dengan paralegal. Tugas dan fungsi paralegal dalam membantu mempercepat proses penanganan kasus di masyarakat haruslah dilengkapi dengan keterampilan dan buku pegangan yang akan menjadi pedoman bagi paralegal. Belum lama ini, Yayasan PKPA Kota Medan melakukan kegiatan pelatihan dan peluncuran buku pegangan paralegal. Tujuannya sebagai panduan bagi masyarakat yang ingin menjadi sukarelawan dalam melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Buku ini dilatar belakangi oleh pendampingan yang dilakukan oleh PKPA sejak 10 tahun terakhir, di mana PKPA melakukan pendampingan kepada 3 komunitas terkait dengan isu-isu kesenjangan sosial. Komunitas ini adalah komunitas yang termarginalkan baik secara ekonomi, secara sosial, dan anak-anaknya juga rentan terlibat kekerasan dan kerja anak. Sehingga kami ingin melakukan pendampingan kepada perwakilan dari komunitas yang memiliki komitmen untuk menjadi paralegal. Tapi tidak terlepas dari hanya melakukan penguatan, tapi kami juga ingin memberikan panduan tentang bagaimana cara melakukannya. Maka terciptalah buku ini. Buku saku paralegal ini fokus utamanya adalah membantu mereka kenali siapa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi paralegal, bagaimana caranya menjadi paralegal, dan juga mekanisme rujukan. Karena seperti saya sampaikan di pembukaan tadi bahwa paralegal bukan berarti menjadi penegak hukum, tapi mereka bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi kuncinya adalah kemitraan dengan aparat penegak hukum. Dalam acara ini, para sukarelawan paralegal diberikan pelatihan dan pemahaman terkait pengaturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus trafficking, juga KDRT. Mereka juga dilatih untuk terampil dalam melakukan advokasi, serta teknik mendokumentasikan data dan pembuatan laporan kasus yang diterima masyarakat. Junita Hutagalung, salah seorang peserta dari komunitas perlindungan anak wilayah Ayahanda Medan, mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan sukarelawan lainnya. Ia mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru terkait peraturan dan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Tanggapan saya, ya saya senang, sangat senang karena saya sebagai peserta untuk calon paralegal nantinya, ini buku ini sangat membantu bagi kami nanti calon paralegalnya dalam hal di lapangan nanti, bertugas di lapangan nanti untuk membantu masyarakat, membantu untuk mendapatkan bantuan hukumnya. Pembekalan yang diberikan oleh PKPA selain buku ini, selain penguatan kapasitas tentang paralegal, PKPA juga melakukan pendampingan kepada kelompok anak, khususnya melalui pembentukan forum anak di tingkat kelurahan sebagai wadah untuk hak partisipasi. Lebih luas lagi, kami juga mendampingi sekitar 180 orang tua dari 3 komunitas ini untuk yang namanya model good parenting. Jadi good parenting ini punya 3 aspek tentang pengasuhan, kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Pelatihan dan peluncuran buku pegangan paralegal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak, dan juga berkurangnya kasus yang menimpa perempuan dan anak.
Agar bisa bertahan selama masa pandemi COVID-19, sekelompok pekerja event organizer di Medan beralih profesi dengan membuka kafe bernama 45 Corner di Jalan Wilem Iskandar, Medan. Menariknya pemirsa, meski dalam kondisi sulit, mereka tetap mencoba meringankan beban masyarakat terdampak COVID lain dengan berbagi makanan setiap hari Jumat. Inilah aktivitas baru yang coba digeluti oleh para pekerja event organizer di Medan setelah sumber mata pencarian mereka lumpuh total akibat pandemi COVID-19. Tak ingin menyerah dengan keadaan, mereka bermanuver menjajal bisnis kuliner dengan mendirikan kafe 45 Corner. Kafe ini berlokasi di Jalan Wilem Iskandar, Medan. Kehilangan mata pencarian selama pandemi COVID-19 membuat para pekerja kreatif ini menjadi lebih peka. Putra Nasution dan rekan-rekan organizer lain melihat ada masyarakat lain yang harus berjuang lebih keras untuk mencari nafkah selama masa pandemi COVID-19 di kota Medan. Lantas 45 Corner berinisiatif membagikan makanan yang mereka jual untuk para pejuang keluarga yang mencari nafkah di jalanan. Jadi kita terinspirasi sebenarnya kemarin sama customer kita juga. Yang rutin setiap Jumat dia pesan walaupun cuma 10-15 porsi gitu, tapi minta diantarin ke rumahnya. Kita tanya buat apa? Ternyata untuk dibagi-bagiin ke tetangganya. Nah itu yang menginspirasi kita sebenarnya. Loh kita punya bahan juga ini, kenapa nggak kita tambahin aja? Nah akhirnya sempat ajak beberapa temen atau diposting ke Instagram. Gayung bersambut, alhamdulillah teman-teman sekolah dulu. Bahkan ada saudara-saudara yang dari luar kota, dari Binjai, ada dari luar negeri bahkan dari Singapura, dari Jepang, pengen ikut ini karena memang tahu apa manfaatnya berbagi itu ya. Kalau kita memang menyasar ke yang mencari tapi belum pasti gitu, kayak abang-abang beca, mereka mencari memang, tapi belum pasti dapat. Program berbagi ini dilakukan setiap Jumat dengan menyiapkan 150 hingga 300 paket makan siang. Sasaran mereka adalah tukang becak, pedagang kaki lima, ojek online, pengemis, dan lainnya. Kegiatan positif ini ternyata mendapat respon yang cukup baik dari para konsumen maupun kerabat mereka. Sehingga banyak yang berdonasi menyediakan paket makanan untuk warga terdampak COVID-19 di kota Medan. Banyak terima kasih karena saya membantu pada tahun 2 lah. Dan pada rumah saya, Bansal, dan lalu tukang becak dulu sering dibantunya juga. Pesan saya pada order ini semuanya rezekinya dilipat ganda dan semoga lancar selalu. Program yang sudah berjalan sejak April 2020 ini telah membagikan ribuan paket makanan untuk warga Medan dan sekitarnya. Putra Nasution, sang inisiator, mengaku sangat senang dapat sedikit membantu meringankan beban warga lain yang juga terdampak COVID-19. Ia juga berbagi cerita tentang manfaat yang ia rasakan setelah rutin bersedekah meski dalam kondisi yang sulit seperti saat ini. Berbagi makanan itu besar sekali pahalanya, apalagi kita di Muslim itu sangat-sangat dianjurkan gitu, karena makanan kebutuhan pokok. Kadang-kadang lagi duduk lesu, datang makanan. Kalau ngelihat senyumnya waktu nerima, rasa bersyukurnya, mendoakan yang ini, wah ini bisa, bahkan orang sakit bisa sembuh kalau begini. Makanya saya saran kalau ada yang sakit, sedekah aja, coba lihat. Kalau perlu ikut langsung sama kita. Berbagi dan saling meringankan adalah perbuatan mulia. Dari berbagi, rezeki akan terus bertambah. Di samping itu, orang-orang yang terbantu akan bangkit dari kesulitan. Forum Komunikasi Kesehatan Lingkungan atau Forkom Kesling Medan terus menggiatkan program-program kesehatan lingkungan di wilayah Medan dan sekitarnya. Belum lama ini, Forkom Kesling Medan membangun tangki septik kedap di Desa Bulu Awar, Kecamatan Sibolangit. Mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Desa Bulu Awar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini
merupakan salah satu desa yang cukup sulit dijangkau. Karena akses menuju desa ini yang berkelok dan melintasi bukit-bukit sejauh 10 km dari jalan lintas Brastagi Medan. Dengan letak demografi desa yang berbukit dan dikelilingi hutan, menjadikan penduduknya menggantungkan hidup menjadi petani aren. Meskipun diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, namun keadaan sanitasi di desa ini masih tergolong rendah, terutama jumlah jamban. Masyarakat masih melakukan aktivitas buang air besar di sungai. Padahal, ini dapat merusak ekosistem yang ada di sungai, di samping tidak baik untuk kesehatan lingkungan. Atas kondisi ini, Forum Komunikasi Kesehatan Lingkungan atau Forkom Kesling Medan bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau Hakli Sumut mengadakan pengabdian masyarakat di Desa Bulu Awar dengan membangun tangki septik aman komunal. Nantinya, pembangunan tangki septik ini dapat menjadi contoh dan motivasi masyarakat untuk memiliki jamban di rumah masing-masing. Jadi pada dasarnya kita itu pengennya semua wilayah yang ada di Sumatera Utara itu punya tangki septik aman dengan tujuan agar kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan tidak membuang tinja sembarangan. Jadi kenapa pilih Bulu Awar? Kita itu pilih Bulu Awar karena Bulu Awar ini sebagai salah satu desa wisata ya. Asal muasalnya satu gereja yang cukup besar di Sumatera Utara. Jadi kita pilih agar paling tidak objek wisata atau wisata-wisata desa-desa wisata itu bisa nanti jadi desa wisata yang aman dan sehat. Untuk menuju satu desa sehat, disebutnya satu desa sehat itu apabila wilayah itu sudah melakukan pengelolaan air dan pengelolaan limbah rumah tangga yang sehat. Nah, di dalam SDGs itu kita dituntut untuk mencapai target SDGs yang ke-6, ya ini air dan sanitasi aman. Nah, salah satunya yang perlu kita amankan itu untuk wilayah wisata pada umumnya adalah sanitasi. Nah, fasilitas sanitasi itu buangan tinja dan buangan limbah rumah tangga itu harus diamankan. Salah satunya dengan cara membangun tangki septik aman sesuai dengan standar nasional Indonesia. Unit tangki septik yang dibangun di Dusun 3 Desa Bulu Awar ini menggunakan model upflow filter, yakni tangki yang dikombinasikan dengan unit pengolahan lanjutan. Teknologi ini memanfaatkan biofilter dan media lekat biofilm untuk mendekomposisi air limbah yang masuk agar dapat diresapkan atau dibuang dalam kondisi aman. Penerapan teknologi tepat guna ini menggunakan botol plastik minuman yang dipotong menjadi media lekat biofilter. Di Forkom sebenarnya kita di Forkom itu mencoba berdiskusi dan mencoba menciptakan suatu teknologi tepat guna agar teknologi-teknologi sanitasi ini bisa murah di masyarakat. Karena yang menjadi masalah kita pada umumnya itu ketika kita akan bangun unit sanitasi yang jadi permasalahan di masyarakat adalah cost yang terlalu tinggi. Nah, di Forkom itu sejak 2010 kita sudah coba diskusi-diskusi dan membuat riset-riset gimana caranya membuat teknologi tepat guna itu agar teknologi sanitasi itu bisa murah dan aman digunakan di masyarakat. Tidak hanya membangun tangki septik kedap, Forkom Kesling juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sanitasi aman, stunting, serta pelatihan tentang pembangunan unit tangki septik kedap. Hal ini mendapat sambutan baik oleh masyarakat dan didukung Kepala Desa Obed Bukit. Obed berharap kegiatan ini dapat direplikasi dan dicontoh oleh masyarakat desanya. Dalam kegiatan ini, dukungan pemerintah dan masyarakat Bulu Awar sangat mendukung dalam kegiatan tersebut, di mana kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh dalam kegiatan tersebut. Itu makanya saya bilang tadi, dalam kegunaan manfaat untuk kesehatan sudah tumbuh di hati masyarakat Desa Bulu Awar, khususnya yang kita laksanakan ini pada Dusun 3 pada umumnya.
Program edukasi kesehatan lingkungan ini diharapkan dapat memicu masyarakat untuk sadar akan kesehatan dengan membangun sanitasi yang baik. Karena sanitasi yang baik tercipta dari kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan pendidikan masih menjadi dilema bagi masyarakat prasejahtera di Medan. Untuk itulah, selama lebih kurang 15 tahun, Dian Bersinar Foundation bergerak untuk memenuhi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak marginal di Kota Medan. Di sini anak-anak diajak untuk bermain dan belajar secara gratis. Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Fenomena yang muncul di perkotaan seiring dengan berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia adalah munculnya anak-anak jalanan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam kurun 5 tahun terakhir, jumlah anak jalanan di Sumatera Utara mencapai angka 5.000 jiwa. Sedangkan untuk Kota Medan mencapai angka 2.526 jiwa atau 50,25% dari jumlah keseluruhan anak jalanan di Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada kabupaten kota lainnya. Prihatin akan fenomena ini, pada tahun 2007, di Kota Medan berdiri sebuah yayasan yang konsen terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak marginal, anak jalanan, dan anak-anak pinggir rel bernama Yayasan Dian Bersinar Foundation atau DBF. DBF didirikan Dosriana Bakara, seorang pegiat sosial di Medan atas kegelisahannya terhadap masa depan anak-anak jalanan. Ia menghadirkan DBF sebagai pendidikan alternatif dengan kelas seperti PAUD, bimbingan belajar, dan bimbingan rohani. Dari pemukiman kumuh dan liar di sekitar rel Jalan Salak dan Kampung Aur Medan, pada tahun 2013 DBF pindah dengan menyewa sebuah rumah yang dijadikan rumah edukasi. Hingga kini, DBF masih terus berjalan dan berlokasi di Jalan Teratai, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Anas Yahaan adalah salah seorang relawan DBF yang kini fokus mengembangkan pendidikan untuk anak-anak marginal ini. Kalau ini kan awalnya kan di Jalan Gandhi ya, yang di rel kereta api gitu. Kalau awal berdirinya Dian Bersinar ini dari yang Kak Dosri punya beban kepada anak-anak yang di rel kereta api yang memang notabene mereka itu tidak peduli dengan pendidikan gitu. Yang satu orang itu bisa punya saudara berbeda bapak, berbeda ayah gitu. Itu awalnya Kak Dosri punya beban untuk mendidik mereka secara pendidikan yang anak-anak yang di rel kereta api gitu. Walaupun udah berpindah-pindah, tapi terakhir kami memang ada di sini di Jalan Teratai. Kalau di Jalan Teratai kan memang sudah tidak banyak lagi anak-anak relnya, walaupun memang masih tetap ada yang walaupun mereka sudah pindah-pindah, udah berpencar kemana, tetap sekolah di sini. Tapi untuk sekarang ini juga kami memperhatikan yang pinggiran Sungai Deli. Kini, kegiatan di Yayasan Dian Bersinar Foundation masih berjalan seperti dahulu. Kelas-kelas mulai berkembang menjadi kelas wirausaha, pengelolaan sampah, dan rumah edukasi. Namun, untuk program rumah edukasi, hanya tersisa satu anak saja yang masih tinggal dan dipenuhi kebutuhan makan minum, tempat tinggal, dan uang sekolah. Dia adalah Mia Barus, seorang anak asal Brastagi berusia 17 tahun, yang kini kelas 3 SMA. Sejak kelas 2 SMP, Mia sudah tinggal dan dididik oleh relawan dan pengajar DBF. Bagus tuh kayak anak-anak kayak kami ya kan, contohnya kayak aku bagus sih untuk menolong yang kurang mampu gitu. Manfaatnya kayak
Banyak sih manfaatnya yang aku dapat dari sini. Bisa lebih belajar gitu, jadi lebih mengenal sekolah. Dulu waktu masa-masa kecil tidak tertarik dengan ke sekolah gitu, tapi lebih tertarik dengan pekerjaan karena aku udah menghasilkan uang sendiri. Tapi setelah Dian Bersini mendidik, belajar, sekolah gitu, jadi lebih mengenal pendidikan itu bergabung di Dian Bersinar. Untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak, DBF berkolaborasi dengan komunitas perempuan hari ini. Kolaborasi ini mengembangkan program Children Activity dengan materi yang diberikan berbeda setiap bulannya. Nah, seperti kali ini, komunitas perempuan hari ini memberikan materi edukasi terkait COVID-19. Jadi selama ini kalau untuk bentuk dukungan kita kan fokusnya di isu gender ya. Isu anak ini kita akan kaitkan supaya anak-anak lebih memahami mengenai pendidikan seks dan pendidikan gender. Nah, jadi bagaimana kita itu dari sekarang, dari dini, itu memutuskan rantai-rantai pemikiran yang menindas. Artinya laki-laki dan perempuan itu kan sama, setara. Nah, mereka mendapatkan equal education di mana mereka mendapatkan pemahaman bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu harus sama-sama saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga. Jadi tidak ada yang lebih, ya, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Nah, jadi kita bagaimana memahami atau memberikan pemahaman kepada anak-anak mulai dari hal sederhana. Harapannya ya, kalau aku secara pribadi sih kan mereka punya latar belakang yang ceritanya berbeda-beda lah gitu kan. Tapi aku sangat berharap gitu dengan mereka punya latar belakang itu bukan menjadi penghalang mereka untuk meraih mimpi mereka. Tapi mereka lebih semangat untuk punya ya aku bisa gitu walaupun memang latar belakangku seperti ini gitu. Pendidikan adalah salah satu hak yang paling ajasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kompetensi di era globalisasi yang penuh tantangan. Kehadiran Dian Bersinar Foundation diharapkan dapat membantu meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak marginal. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Sinambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.